Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yayan Cahyana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalamatan IP pada jaringan komputer. Pada video kali ini saya akan membahas pertama alamat IP, kemudian subnet mask, kemudian yang terakhir yaitu adalah pengalamatan IP pada jaringan lokal. Sebelum membahas tentang pengalamatan IP, alangkah baiknya kita review dulu apa itu yang dinamakan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu merupakan koneksi antara dua atau lebih komputer dengan menggunakan media transmisi, kemudian perangkat jaringan dan protokol tertentu agar dapat saling berkomunikasi. Agar dapat saling berkomunikasi, salah satu syaratnya adalah tiap node atau perangkat atau komputer pada jaringan tersebut harus memiliki alamat IP. Pengalamatan IP itu termasuk ke dalam protokol atau aturan, di mana protokol yang banyak digunakan saat ini adalah protokol TCP/IP. Alamat IP itu merupakan identitas suatu host dalam jaringan. Jadi alamat IP itu identitas. Mengikuti aturan tertentu dalam notasi atau penulisannya, kemudian biasanya menggunakan notasi angka. Seperti kita lihat pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan kotak atau tampilan pengisian alamat IP pada sistem operasi Windows. IP address tersebut itu dinyatakan notasinya atau penulisannya dalam atau menggunakan angka. Terdapat beberapa versi alamat IP yang saat ini atau dewasa ini digunakan. Ada IP versi 4 itu menggunakan 32 bit bilangan biner, kemudian IP versi 6 itu menggunakan 128 bit bilangan biner. Adapun notasinya untuk IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit bilangan biner. Notasi binirnya itu seperti ini. Ini terdiri dari 32 bit, di mana tiap 8 bit itu dipisahkan oleh titik. Jadi akan ada 4 bagian. Bagian pertama kemudian diikuti dengan titik. Bagian kedua itu 8 bit diikuti dengan titik. Bagian ketiga 8 bit diikuti dengan titik. Bagian keempat terdiri dari 8 bit. Untuk keperluan penulisan secara praktis, karena manusia itu agak sulit untuk menghafal atau mengisi alamat IP dengan menggunakan bilangan biner, maka dalam penyataannya nanti kita mengisi atau menulis atau mengetik bilangan IP address tersebut, IP versi 4 itu dalam bentuk notasi bilangan desimal, di mana tetap itu ada 4 bagian. Ada bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 3 bit bilangan desimal. Kita lihat lebih jelas. Untuk penulisan notasi menggunakan bilangan biner, itu masing-masing bit dipisahkan oleh titik, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 8 bit. Tiap-tiap 8 bit ini istilahnya dikatakan sebagai oktet. Jadi akan ada 4 oktet, di mana ini oktet pertama, ini oktet kedua, ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat. Itu notasi jika menggunakan bilangan biner. Sementara jika menggunakan bilangan desimal dan kita akan menggunakan notasi bilangan desimal pada saat kita mengisi alamat IP, nanti penerjemahan dari alamat atau bilangan biner tersebut itu berbentuk bilangan desimal, atau kita mengisi dengan menggunakan bilangan desimal,
di mana tiap-tiap oktet itu dari 3 bit bilangan desimal ada 3, oktet pertama 3, kemudian titik, oktet kedua 3, kemudian titik, oktet keempat, oktet ketiga 3, kemudian titik, kemudian dilanjut dengan bit oktet terakhir sebanyak 3 bit. Ini adalah contoh notasi atau penulisan bilangan alamat IP versi 4. Yang ini menggunakan bilangan biner, sementara ini menggunakan bilangan desimal. Ini bilangan binernya, kemudian ini adalah penerjemahan dari bilangan biner ini nih. Yang 1 0 0 0 0 0 0 itu adalah bilangan 192. Yang oktet kedua 10 10 10 0 0 itu bilangan desimalnya 168. Kemudian yang oktet 3 0 0 0 0 10 10 itu merupakan bilangan biner untuk desimal 10. Tadi dikatakan bahwa tiap-tiap oktet itu terdapat 3 bit bilangan desimal. Jika di depannya angkanya itu 0, maka kita tidak harus menuliskan angka 0 tersebut. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis 0 1 0 atau 0 10. Hanya saja bilangan 0 di depan itu tidak harus ditulis. Jadi kita langsung menulis bilangan desimalnya secara langsung tanpa diikuti 0 di depannya. Sama juga dengan ini. Angka 1 ini merupakan hasil konversi dari bilangan biner 0 0 0 0 0 0 0 1. Jika mengikuti aturan yang tadi, sebetulnya ini bisa ditulis 0 0 1. Hanya saja jika kita langsung menulis angka 1 itu tidak apa-apa dan tidak akan berefek apa-apa. Jadi bisa ditulis 0 0 1 atau langsung 1. Begitu juga yang ini bisa saja 0 1 0 atau 0 10. Hanya saja yang 0 di depan baik yang 10 atau 1 itu tidak perlu kita ketik atau tidak perlu kita tulis. Karena alamat IP itu merupakan angka, sehingga alamat IP tersebut memiliki batasan. Ada yang terkecil dan juga ada yang terbesar. Jadi tak terbatas atau tidak unlimited, selalu limit. Untuk alamat IP versi 4 yang paling kecil itu kita peroleh dengan men-set seluruh bit pada alamat IP tersebut menjadi bilangan 0, sehingga didapat alamat IP yang terkecil itu adalah 0.0.0.0. Ini diperoleh dengan cara men-set seluruh bilangan biner pada alamat IP versi 4 tersebut menjadi 0 semua, dimana tiap-tiap 8 bit itu dipisahkan dengan titik. Jadi kita menghitungnya tidak seluruhnya total 32, tetapi kita hitung per oktet atau per 8 bit, sehingga nanti akan diperoleh jika seluruh bit dalam satu oktet itu dibikin jadi 0, maka bilangannya itu adalah 0. Oktet kedua ini bilangannya 0, oktet ketiga ini bilangannya 0, oktet keempat itu juga bilangannya 0. Sementara untuk angka tertinggi itu diperoleh jika kita men-set seluruh bit bilangan yang 32 bit itu menjadi angka 1, dimana nanti perhitungannya dipisahkan sebanyak 8 bit tiap-tiap oktet. Ini oktet pertama ada 8 bit, oktet kedua 8 bit, 38 bit, oktet keempat 8 bit. Nanti kita hitung 8 bit bilangan biner di mana angkanya itu 1 semua, akan diperoleh angka 255.255.255.255, sehingga bisa disimpulkan bahwa alamat IP terkecil itu adalah 0.0.0.0 dan alamat IP terbesar itu adalah 255.255.255.
keseluruhan alamat IP mulai dari yang terkecil yaitu 00000 hingga yang terbesar yaitu 255.255.255.255 itu dibagi dalam beberapa kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Yang sering digunakan itu adalah, atau yang umum digunakan itu adalah kelas A, B, dan C. Sementara yang D dan E itu tidak digunakan secara umum karena kelas D dan E itu untuk keperluan alamat multicast. Kalau yang D, sementara yang E ini digunakan untuk alamat IP penelitian. Untuk yang kelas A dimulai dari yang oktet pertamanya 0, kemudian diikuti dengan 0 semua, kemudian diakhiri dengan alamat IP oktet pertamanya itu 126, kemudian diikuti dengan 255 di seluruh oktet. Kemudian yang B itu dimulai dengan angka 128, kemudian yang alamat IP terakhir dimulai dengan angka 191. Yang C dimulai dengan angka 192, diakhiri dengan angka 223. Yang D dimulai dengan angka 224, diakhiri dengan 239. Sementara yang E itu dimulai dengan angka 240, diakhiri dengan angka 255. Jika kita lihat dari tabel alamat IP yang sebelumnya, itu dimana antara kelas A dan B itu terdapat satu angka atau alamat IP yang tidak terlihat. Yang A ini terakhirnya 126, kemudian yang B itu awalnya 128. Jadi ada satu angka yang hilang yaitu 127. Nah, yang angka 127 itu dinamakan IP loopback, di mana alamat IP loopback itu merupakan alamat IP yang dialokasikan software untuk mengakses host itu sendiri. Loopback address ini tidak mewakili hardware yang tidak terkoneksi dengan suatu network, hanya digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal dalam host yang bersangkutan. Biasanya IP loopback itu digunakan sebagai ID router atau bisa digunakan untuk keperluan mengetes web server dalam suatu komputer. Jika kita misalnya ingin membangun atau mengetes suatu server web tanpa terkoneksi dengan jaringan lain atau komputer lain, itu kita bisa menggunakan IP loopback, di mana IP loopback itu alamat IP-nya diawali dengan 127.0.0.0, kemudian diakhiri 127.255.255.255. Adapun alamat IP itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu alamat IP publik dan privat. IP publik digunakan di internet, sementara yang privat itu digunakan di jaringan lokal. Untuk alamat IP privat, alokasinya yang kelas A mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Yang B diawali dengan 172.16.0.0. Kemudian yang alamat IP terakhir untuk kelas B yang privat itu 172.31.255.255. Yang C itu diawali dengan alamat IP 192.168.0.0, kemudian diakhiri dengan 192.168.255.255. Sementara IP publik itu sendiri itu adalah alamat IP selain alamat IP privat yang saya barusan sebutkan atau jelaskan. Contohnya yang 1111, 1111, kemudian 128 depannya atau 202 depannya. Contoh alamat IP ini seperti ini, ada sebuah jaringan di mana ini laptop dapat IP 192.168.112, kemudian smartphone dapat alamat IP-nya gini, yang server ini alamatnya segini, yang router, yang HP, kemudian yang tablet. Sementara yang ini yang ungu itu adalah alamat IP publik, sementara yang merah ini adalah sebagai alamat IP privat.
Hal penting lainnya yang akan kita bahas yaitu adalah subnet mask. Subnet mask ini selalu berkaitan dengan alamat IP. Kalau dalam film kartun itu seperti Ipin dan Upin. IP address dan subnet mask itu seperti Ipin Upin. Kalau ada IP address itu akan selalu diikuti biasanya dengan subnet mask. Fungsi dari subnet mask itu sendiri adalah membedakan identitas jaringan atau net ID dengan identitas host atau host ID. Dikatakan satu jaringan jika memiliki net ID yang sama. Begitu juga sebaliknya, maksudnya dikatakan tidak satu jaringan jika net ID-nya tidak sama. Ini bisa kita, yang host ID sama net ID bisa kita analogikan dengan jalan dan rumah. Jalan Kemerdekaan itu terdapat 3 buah rumah, di mana yang rumah pertama itu 01, rumah 2 02, yang rumah 3 itu 03. Sementara ini ada satu lagi rumah dengan nomor rumah 01. Hanya saja ini tidak akan sama dengan yang ini karena ini terletak di jalan revolusi. Jadi net ID itu dianggap sebagai jalan, semana host ID itu dikatakan sebagai rumah. Sehingga rumah yang di Jalan Kemerdekaan nomor 02 itu tidak satu jaringan dengan alamat rumah 01 di Jalan Revolusi karena jalannya berbeda. Begitu juga dengan pengalamatan IP. Subnet mask itu memiliki subnet mask masing-masing pada tiap kelas. Yang kelas A subnet masknya 255.0.0.0, yang B subnet masknya 255.255.0.0, sementara yang kelas C itu subnet mask defaultnya itu 255.255.255.0. Agar kita bisa membedakan mana net ID dan host ID itu bisa kita periksa atau bisa kita cek atau bisa kita pisahkan, di mana alamat IP yang bersebelahan dengan angka 255 itu dianggap sebagai net ID dan yang bersebelahan dengan angka 0 itu adalah dianggap sebagai host ID. Mari kita lihat contohnya. Kita memiliki alamat IP kelas A 10.1.2.3 dengan subnet mask 255.0.0.0. Yang bersebelahan dengan angka 255 itu dianggap sebagai net ID. Yang bersebelahan dengan angka 255 itu adalah yang oktet pertama, yaitu angka 10. Sementara yang bersebelahan dengan angka 0 itu yang oktet 2, 3, dan 4, di mana alamat IP untuk oktet 2, 3, dan 4 itulah 1, 2, dan 3, sehingga bisa dikatakan net ID untuk alamat IP tersebut adalah bilangannya 10, sementara host ID-nya itu 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat untuk kelas B, di mana terdapat IP 172.16.2.3 dengan subnet mask 255.255.0.0. Bisa kita lihat yang bersebelahan dengan angka 255 itu adalah angka 172 dan 16, sehingga net ID-nya itu 172.16 karena yang 17 dan 16 itu bersebelahan dengan angka 255. Sementara untuk host ID-nya yang bersebelahan dengan angka 0, yaitu angka 2 dan 3 pada oktet ketiga dan 4. Jadi net ID untuk kelas B itu terletak pada oktet 1 dan 2, dan host ID-nya itu terletak pada oktet 3 dan 4. Sementara untuk kelas C, maaf ini salah, mestinya ini C. IP-nya itu contohnya 192.168.2.3, di mana subnet masknya 255.255.255.0, sehingga yang dianggap sebagai net ID itu adalah bersebelahan dengan angka 255 itu adalah oktet 1, 2, dan 3. Sementara yang oktet keempat itu dianggap sebagai host ID. Sehingga net ID untuk alamat IP ini, alamat IP tersebut itu adalah 192.168.2, sementara host ID-nya itu adalah 3 karena bersebelahan dengan angka 0.
Sekarang kita lanjut dengan aturan pengalamatan IP, terutama dalam jaringan lokal. Terdapat beberapa aturan yang harus dipahami manakala kita membuat alamat IP agar semua host atau komputer dalam jaringan tersebut bisa terkoneksi satu sama lain. Yang pertama, net ID-nya itu harus sama, sementara host ID-nya harus berbeda. Tidak boleh menggunakan alamat IP loopback, yaitu 172 dengan oktet ketiga dan 4 itu antara 0 dan 255. Kemudian oktet yang keempat itu tidak boleh menggunakan angka 0 atau 255. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk kelas A ini terdapat dua buah komputer yang dihubungkan satu sama lain, di mana untuk komputer yang pertama itu alamat IP-nya 10.2.3.4 dan komputer kedua itu 11.2.3.5. Ini tidak akan terkoneksi karena oktet pertamanya itu harus sama. Sehingga jika kita ingin agar kedua komputer tersebut terkoneksi, maka di oktet pertamanya harus sama. Apakah itu diganti jadi 10 dua-duanya atau diganti misalnya 11 dua-duanya. Hanya saja karena kita menggunakan alamat IP privat untuk alamat IP yang digunakan di jaringan lokal, maka oktet pertamanya itu harus sama untuk kelas A, yaitu yang privat itu 10, sehingga ini dipakai angka 10, sementara yang host ID-nya itu harus berbeda. Yang ini meskipun sama antara oktet kedua dan ketiganya, hanya saja di oktet keempat ini ada perbedaan. Yang ini angkanya 4, yang ini angkanya 5. Itu akan terkoneksi karena net ID-nya sama, sementara host ID-nya itu berbeda. Sementara kita lihat lagi contoh untuk kelas B, di mana ada di satu PC alamatnya 172.16.34, kemudian komputer yang satunya lagi 172.17.3.5. Nah, ini untuk kelas B yang harus sama itu adalah oktet ke-1 dan kedua. Kita lihat oktet 1 dan 2 di PC yang pertama itu adalah 172 dan 16. Sementara PC 2 itu adalah 172 dan 17. Ini tidak sama, sehingga kita harus menyamakan kedua oktet pada oktet 1 dan 2 itu angkanya harus sama. Salah satu alternatif untuk mengganti bilangan tersebut agar bisa terkoneksi, kedua oktet tersebut itu disamakan angkanya, yaitu 172.16, baik di PC pertama maupun di PC kedua. Untuk host ID-nya harus berbeda, yang ini 3.4, yang ini 3.5. Meskipun ini sama di oktet ketiganya, tapi di oktet keempatnya ini berbeda. Terakhir kita lihat contoh untuk kelas C. Ini yang pertama alamat IP 192.168.1.2, yang kedua itu 192.168.2.3. Bisa kita lihat untuk kelas C net ID-nya itu angkanya yang harus sama itu oktet 1, 2, dan 3. Di PC 2 ini oktet 1 dan 2 nya sama, cuman yang oktet 3 nya itu berbeda, sehingga itu harus kita perbaiki agar bisa terkoneksi. Bisa saja di oktet ketiganya kita samakan angkanya jadi 1. Jadi 3 oktet pertama itu harus sama sebagai net ID, dimana nanti alamat net ID-nya itu 192.168.1 di PC 1 maupun di PC kedua. Sementara host ID-nya harus berbeda, yang ini 2, ini 3. Kalau ini dibikin 2 itu sama, berarti nanti tidak terkoneksi. Agar bisa terkoneksi, untuk alamat IP kelas C yang oktet keempatnya itu harus berbeda, yang ini 2, yang ini 3. Jika angkanya seperti ini, maka kemungkinan akan terkoneksi. Sekarang kita lihat implementasi atau contoh dengan menggunakan simulasi pada Windows 7 dan Windows 10. Kita lihat, kita pergunakan
contoh yang tadi, yang PC pertama Windows 10, nanti PC 2 Windows 7. Kita lakukan pengalamatan pada komputer yang memiliki Windows 10. Untuk mengisi alamat IP, kita klik Control Panel, kemudian pilih di bagian Network and Internet, kemudian pilih Network and Sharing Center. Setelah itu pilih Change Adapter Setting. Kemudian di langkah selanjutnya ini ada Ethernet 0. Kita klik 2 kali, kemudian klik Properties, kemudian pada Internet Protocol version 4 itu kita klik 2 kali, kita beri alamat IP 10.2.10.2.3.4. Nanti subnet masknya untuk kelas A itu 255.2.0.0.0. Jika menggunakan IP, jika kita bekerja di Windows, itu subnet masknya biasanya akan terisi secara otomatis jika kita tekan tab atau kita pindah ke sini. Kita coba lagi 10.2.3.4. Kalau di tab nanti muncul subnet mask seperti ini. Kemudian ketik OK, kemudian OK, kita close, pindah ke Windows 7, kita beri alamat IP. Oh ya, dari awal dulu ya. Kita masuk Control Panel, masuk Network and Internet, klik Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Setting. Kita klik 2 kali, pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol versi 4. Kita obtenkan dulu, kemudian kita masukkan. Ini contoh yang salah, 11.2.3.5. 11.2.3.5. Kemudian subnet masknya akan terisi dengan otomatis. Kita OK, kita close. Selanjutnya untuk keperluan pengujian itu kita bisa menggunakan perintah ipconfig. ipconfig ini untuk mengetahui alamat IP dari komputer itu sendiri dan keterangan lainnya yang berkaitan. Kemudian satu lagi perintah ping, itu digunakan untuk menguji koneksi. Kita coba menggunakan perintah ipconfig. Kita search perintah cmd atau command prompt. Setelah muncul ini command prompt, klik, kemudian kita klik atau kita ketik perintah ipconfig. Nanti akan muncul atau bisa kita lihat IP versi 4 nya itu adalah 10.2.3.4 dengan subnet mask 255.0.0.0. Kita berpindah ke Windows 7, sama, kita buka aksesoris, kemudian command prompt, kita ketik ipconfig untuk melihat alamat IP nya. Ini kita lihat IP versi 4, IP versi 4 address itu adalah 11.2.3.5. Subnet masknya 255.0.0.0. Kita lakukan perintah ping untuk mengetes koneksi ke IP lawan atau IP untuk mengetes koneksi ke komputer dengan sistem operasi Windows 10 2.3.4. Ini akan ada tulisan ping transmit pilot karena tidak terkoneksi karena menggunakan alamat IP yang salah. Kita coba alamat IP-nya dengan alamat IP yang betul, yaitu 10.2.3.5. Kita coba rubah.
Ini nggak usah ditutup biar nanti tidak susah lagi untuk membuka. Buka kontrol panel, network and sharing center, change adapter, klik 2 kali, kita ganti. Ininya ganti jadi 10. Oke, close. Kita cek lagi pakai perintah IP config. Pilih alamatnya sudah terpasang, itu 10.2.3.5. Kita coba ping ke 10.2.3.4. Ini jika muncul seperti ini, sementara pengalamatnya sudah benar, itu biasanya firewallnya itu terpasang. Jadi kita cek dulu firewallnya di bagian sistem and security. Nah, ini firewallnya nyala, ditandai dengan warna hijau. Kita matikan di bagian turn window depender firewall on or off. Kita off dua-duanya. Oke, tutup. Kita cek lagi di window 7. Barangkali firewallnya masih nyala. Ini juga nyala. Kita matikan turn off. Oke, kita tutup, kemudian kita ping lagi. Ini terlihat ada pesan reply from. Kalau reply from alamat IP berikut byte, time, dan TTL itu muncul, berarti sudah terkoneksi. Kita cek koneksi dari Windows 10. Kita ping ke 10.2.3.5. Ini juga muncul reply from. Berarti jika pengisian alamat IP-nya sudah benar, maka kedua komputer itu bisa terkoneksi. Kita coba menggunakan pengalamatan yang kelas B tadi. Nah, kita coba dulu yang salah. Di Windows 10 kita isi IP address-nya dulu 172.16, kemudian 3.4, nanti di tab subnet masknya akan muncul, 255 nya ada 2, kemudian oke, di close. Kemudian di Windows 7 kita pasang alamat IP nya 172.17.35. Masuk lagi kontrol panel, di network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter. Ini kita ubah alamat IP nya 172.17.3.5. 3.5. Ini subnet masknya otomatis akan terisi. Oke, close. Kita ping dari sini ke, kita cek dulu kita config. Ini alamatnya 172. Oh, ini salah, pastinya berapa, 17. Oke, close. Kemudian di Windows 7, Windows 10 kita lihat sudah terisi dengan benar. Kita coba ping dari Windows 10 ke, kita periksa pakai itu config dulu. Ini alamatnya sudah terpasang 172.16.3.4. Kita ping ke 172.17.3.5. Ini akan ada pesan failure. Kita lihat penyelesaiannya. Jika pengen terkoneksi, net ID-nya harus disamakan 172.16. Berarti kita coba ubah yang di Windows 7. Ininya ganti jadi 16. Oke, close. Kita cek IP config, IP-nya sudah benar 172.16.3.5. Kita ping ke yang Windows 10 172.163.4.
Ini akan muncul reply from. Kita cek dari Windows 10, ping ke alamat IP yang Windows 7 172.16.3.5. Ini juga reply from. Begitu juga dengan alamat IP kelas C. Ini kasusnya akan sama. Jika menggunakan alamat IP ini tidak akan terkoneksi. Sementara jika menggunakan alamat IP ini insya Allah akan terkoneksi karena net ID-nya itu sama, cat 12T dan 3-nya. Sementara host ID-nya berbeda, yang ini 2, yang ini 3, seperti itu. Kurang lebih pembahasan tentang pengalamatan IP itu saya cukupkan di sini. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.